suara kebenaran. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Haleluya Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Pengharapan, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku,
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Monggo yang berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami menghadap-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan semalaman Kau telah menjaga kami sewaktu kami beristirahat bersama keluarga, dan telah Kau bangunkan dengan keadaan sehat walafiat. Sehingga para hamba-Mu pada pagi ini dapat bersekutu, berhimpun untuk mengikuti ibadat renungan pagi suara kebenaran. Berkatilah para hamba-Mu yang akan berpelayanan pada pagi hari ini, juga yang hanya monitor saja, agar acara mulai awal, pertengahan, dan akhir dapat berjalan dengan lancar. Bapa, semoga firman-Mu yang akan kami terima nanti dapat menjadikan rema atau pegangan atau pijaan atau dasar hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin hari menjadi lebih baik. Bapa, berkatilah alat komunikasi kami yang kami pergunakan, dan bebaskanlah dari splat-splat yang mengganggu kami, agar acara kami berjalan dengan lancar. Dan kami mendoakan untuk radio hamba kami yang belum jadi atau masih proses perbaikan, Kau berkati sehingga bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi ini kurang enak badan atau sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kau jamah mereka lewat obat-obatan apapun atau dokter tabib, agar mereka hamba-Mu dapat sembuh dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 10
diberi judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 6. Itulah angkatan orang-orang yang namanya dia. Saya ulang. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. 10. Yang terakhir, siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Pembacaan kita, saudaraku, yang terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10 ini, yang mana kita akan renungkan bersama Bapak Pendeta Patah Wianto dari Ngandong. Untuk itu berbahagialah setiap kita yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang yang sedemikian ini bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya selalu merambat ke dasar air itu sehingga menimbulkan hijau daunnya dan menjadi subur dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian pula orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Monggo yang pujian. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amin. Bagikan bejana siap dibentuk, jadikan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, bila hidupku di tanganmu. Engkau turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu.
jadikanku alat dalam rumahmu, hidupku di tanganmu, bantulah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk menuju iman kebenaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa renungan firman-Mu yang akan kami anak-Mu ini perkatakan. Kiranya dalam pengurapan dan berkat-Mu Tuhan, dan saudara-saudara kami juga boleh mendengarkannya dan mendapatkan berkat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cek, bisa diterima Bapak Ibu? Bagus, terima kota juara Bapak Kata. Oke Pak Jiyo. Kita sudah membaca dari Mazmur 24. Saya akan bacakan mungkin 1-2 kata dan ayat. Dikatakan judulnya dalam Alkitab kita itu kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah, Mazmur Daud. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur Daud itu artinya adalah nyanyian Daud. Nyanyian Daud ini ditulis 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sekarang, tulisan ini sudah berusia 3000 tahun, Bapak Ibu Saudara. Namun, tulisan ini masih eksis dan masih ada sampai sekarang. Dan kita, orang percaya, orang Kristen, menghargai, menghayati daripada tulisan nyanyian Mazmur Daud ini yang sudah ribuan tahun yang lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah mengapa tulisan Daud ini, nyanyian Daud ini ditulis dan juga dijadikan bagian dari kitab suci kita orang Kristen? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, entah secara kebetulan atau memang secara memang karena kehendak Tuhan, ada tradisi di Israel yang memuji-muji Tuhannya di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah rumah tangganya. Nah kita orang Jawa punya tradisi namanya tembang kidung, saudara. Waktu saya kecil, bapak saya itu, kalau saya sumeng itu, ngidung, saudara. Ono kidung rumeksa ing wengi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada pujian, ada nyanyian
saudara. Dan orang-orang Israel juga punya tradisi yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian Daud ini menjadi bagian yang penting untuk kita hayati oleh karena apa? Ditulis oleh raja dan ditulis oleh nabi yang namanya Daud, saudara. Nah, kita orang yang percaya, orang Kristen, menerima Alkitab ini tulisan-tulisan yang ditulis oleh para penulis. Sebagian ada kata-kata yang disampaikan Tuhan kepada nabinya, dicatat menjadi kutipan, dan juga ada buah dari pikiran para penulisnya yang menulisnya, saudara. Nah, mengapa hari ini kita pakai menjadi rujukan, menjadi teks, menjadi kitab yang kita yakini, kita pegang? Oleh karena apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, menjadi dasar kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, segala tulisan artinya apa? Ada banyak tulisan yang dihasilkan orang-orang di masa lalu. Dan mungkin sampai hari ini, hamba-hamba Tuhan dan para cerdik pandai yang didorong oleh Allah, diilhami oleh Allah untuk menulis, dan tulisannya itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, baik tulisan yang ditulis oleh orang-orang di masa lalu, seperti Daud ini, bahkan juga hari ini yang ditulis di masa sekarang ini, tetap ada tulisan yang diilhamkan oleh Allah, di mana penulisnya didorong oleh kehendak Allah untuk menuliskannya. Dan tulisan-tulisan yang dituliskan oleh para penulisnya, yang diilhami oleh Allah, didorong oleh Allah, diinspirasi oleh Allah, tulisan-tulisan ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hal-hal ini adalah ditandai bahwa tulisan-tulisan yang demikian ini adalah mendorong orang-orang yang menghayati tulisan atau yang menghayati buku atau yang menghayati kitab ini didorong untuk hidup saleh. Artinya apa? Hidup seperti Allah, saudara. Hidup saleh itu artinya adalah hidup seperti Allah, letterleknya. Hidup seperti Allah yang bagaimana? Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka ketika kita membaca tulisannya, kitabnya, teksnya, buah karyanya, kita didorong dengan semangat, dengan kekuatan untuk mengasihi dan menyayangi sesama kita seperti diri kita. Nah, inilah tanda bahwa tulisan yang diilhamkan Allah, yang menjadi bagian dari kebenaran yang kita hayati dan percayai, adalah ketika tulisan itu mendorong saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan Allah di satu sisi, dan sisi yang tidak boleh ditinggalkan adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan inilah kebenaran, saudara. Inilah kitab suci kita. Itu diilhamkan oleh Allah, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hukumnya
kepada umatnya melalui para nabi, nabi kepada Musa, hambanya. Diberikan hukum kepada kita, 10 hukum itu. Hukum 1 sampai 10 dibagi 2. Satu bagian yang pertama adalah mengatur hubungan relasi kita. Bagaimana kita itu mengasihi Tuhan. Dan bagian yang kedua, mengatur kita. Bagaimana kita itu berelasi dengan sesama kita, termasuk mengasihi sesama diri kita, sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata menjadi 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah firman yang diberikan kepada kita, yang diwariskan kepada kita oleh para pendahulu-pendahulu kita, yang berupa Alkitab ini, yang ditulis dan diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa lokal di seluruh dunia. Menurut catatan, menurut data sekarang, sudah 6.000 bahasa Alkitab ini ditulis. Bahasa-bahasa suku-suku dan bangsa, termasuk bahasa Jawa ada, bahasa Indonesia ada. Nah, inilah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puisi nyanyian Daud ini menjadi bagian dari kitab suci kita. Karena ini diilhamkan oleh Roh Allah. Diilhamkan oleh Allah sehingga bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan untuk memperbaiki kelakuan, untuk kita dididik dalam kebenaran, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah itu bijaksana, saudara. Tuhan itu bijaksana, saudara. Mari kita melihat ayat yang terakhir. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahap yang pertama, setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan berada di bumi ini, ketika manusia semakin kehilangan hubungan relasi dengan Tuhannya, dengan Yehova, Bapak Ibu, dia mengutus hamba-hambanya, mengutus nabi-nabinya, memberikan hukum yang mengatur manusia dalam berhubungan kepada Tuhan dan berhubungan kepada sesamanya manusia untuk menjalani hidup damai di bumi ini, saudara. Tetapi pada saat-saat yang terakhir, di akhir zaman ini, kalau kita merujuk di Ibrani 1, pada zaman dulu Tuhan datang mengutus nabi-nabinya, tetapi di zaman sekarang ini dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia. Makanya bagian dari Mazmur 24 ayat terakhir ini adalah merupakan nubuatan akan datangnya Raja kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di bulan Desember ini. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara, Tuhan datang yang dahulu memberikan hukumnya dalam bahasa Ibrani. Sekarang Tuhan tidak datang dalam bentuk hukum atau kitab, tetapi dia datang sebagai manusia untuk menyampaikan kebenaran dan membawa kebenaran. Inilah hikmat Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Hikmat Tuhan Allahnya Israel, saudara. Dia tidak
sebagai manusia. Dan dia tidak memberikan firman-Nya dalam bentuk tulisan, diberikan kepada manusia menjadi hukum dan petunjuk. Tetapi dia datang kepada manusia, saudara dan saya, sebagai Raja Kemuliaan, datang sebagai manusia, saudara. Apa? Kita merujuk di dalam Kejadian 11 ayat 7. Kita turun dan mengacu balik mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan perlu datang, firman-Nya perlu menjadi manusia, supaya menghindari kekacauan, saudara. Karena apa? Kalau Tuhan datang kalau Tuhan hanya menyampaikan hukum-hukumnya, tulisan-tulisannya, firman-Nya dituliskan lalu disampaikan kepada manusia, maka akan terjadi kekeliruan. Karena apa? Kejadian 11 ayat 7, Tuhan sudah mengacukan bahasa manusia. Tuhan sudah mengacukan bahasa manusia. Walaupun sudah ada hukum Taurat, Tuhan perlu datang untuk dalam wujud manusia untuk menyatakan kebenarannya. Karena apa? Kebenaran Tuhan tidak cukup diwujudkan dalam hukum Taurat. Karena terbukti umat Israel di masa lalu salah tafsir, sehingga menjadi hal yang menakutkan gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seorang yang berbuat zina tertangkap dan mau dirajam batu, saudara, itu menurut penafsiran hukum Taurat itu, orang yang ketahuan berzina harus dirajam dengan batu. Tetapi pada waktu Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, menghadapi hal yang demikian, seorang yang ketahuan berzina berkata, siapa yang tidak merasa berdosa, yang pertama melemparkan batu kepada orang ini. Dan akhirnya apa? Tidak jadi dihukum rajam orang yang berzina ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hukum yang ditulis dalam bahasa, dan bahasa sudah dikacaukan oleh Tuhan sendiri dalam Kejadian 11 ayat 7, maka hukum itu kalau dipakai bisa membuat orang itu kejam. Karena hukum, saudara, karena hukum itu bisa dipakai untuk melampiaskan hasrat orang, untuk mendendam, untuk membalas, saudara. Makanya kalau di tengah-tengah masyarakat kita hukum, saudara, masih bisa diterima ya ini ya? Masih. Oke. Ada jual beli hukum. Karena hukum memang, hukum Taurat itu bisa ditafsirkan sekehendak yang menafsirkan, saudara. Maka karena hukum tidak bisa merubah manusia, tidak bisa merubah hati manusia, maka Raja Kemuliaan Yesus perlu datang ke dunia. Bukan hanya tidak merubah hukum, tapi yang dirubah adalah hati manusia, saudara. Tidak bisa mengubah hati manusia, tetapi yang bisa mengubah hati manusia adalah kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa diubah hatinya oleh hukum,
Tapi manusia bisa dikendalikan perilakunya oleh hukum. Untuk membalas dendam ada. Karena ada hukum, orang tidak membalas dendam dengan semena-mena. Itu aja. Tapi hasratnya untuk membalas, untuk mendendam, untuk membenci masih ada. Hukum tidak bisa mengubah hati manusia. Inilah kebenarannya, saudara. Maka Yesus datang ke dunia untuk mengubahkan hati manusia. Bukan sekedar perilaku yang diubahkan, tapi hati manusia yang diubahkan, saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus firman Allah itu menjadi manusia supaya mengubahkan hati saudara oleh urapan Roh Kudusnya, saudara. Hanya Yesus yang bisa mengubah hati orang. Orang jahat menjadi penuh kasih. Orang membenci menjadi penuh kasih karena Yesus Kristus yang sanggup mengubahnya, saudara. Tidak hati manusia. Namun demikian, hukum tetap kita perlukan karena dia yang mengendalikan perilaku manusia sehingga tidak semena-mena karena ada hukum, saudara. Yesus datang. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Ayat 10. Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan yang datang ke dunia, saudara. Supaya saudara dan saya diubahkan hatinya. Yang mewarisi dosa warisan. Yang berupa kecenderungan, pikiran, perasaan. Yang berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Kita sebagai orang berdosa, dikatakan kitab suci, semua orang yang lahir di bumi ini karena bapak ibunya berhubungan suami dan istri dan lahirlah seorang anak, maka dia adalah orang yang berdosa. Artinya apa? Orang yang mewarisi kecenderungan dari ayah dan ibunya sebagai orang yang berdosa. Kecenderungan orang yang berdosa adalah membalas dendam, membenci, memfitnah. Itu kecenderungan orang yang berdosa, saudara. Dan hukum hanya mengendalikan, tidak bisa mengubahkan, saudara. Tidak bisa mengubah kecenderungan manusia yang mendendam, yang membenci dengan hukum. Bahkan sebaliknya, manusia menggunakan hukum untuk melampiaskan kebenciannya dan dendamnya kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, hukum bisa dijual belikan dan bisa ditafsir-tafsirkan, saudara. Yesus yang sanggup mengubah hati manusia yang berdosa ini menjadi hati yang kudus, hati yang suci oleh urapan Roh Kudus. Tuhan, orang yang sudah dikuduskan, hidup kudus adalah orang yang mengasihi Tuhan Allah. Orang yang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Orang yang dimampukan untuk mengampuni 70 kali 7. Orang yang disanggupkan
untuk berbuat baik kepada orang yang memusuhinya, berdoa untuk kebaikan musuh-musuhnya. Hanya inilah urapan Roh Kudus yang membuat manusia bisa berubah, saudara. Manusia tidak bisa diubah hatinya oleh hukum. Sehingga di Natal ini kita memperingati Tuhan yang jaya, dikatakan ayat-ayat sebelumnya tadi. Tuhan semesta alam yang jaya, Raja kemuliaan, untuk mengubah hati manusia. Oleh sebab itulah ayat yang terakhir yang saya baca, saudara. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan demikian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jalan kebenaran dan hidup yang kita peroleh dari Yesus Kristus, saudara. Urapan Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan Allah dengan benar. Lalu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan dilanjutkan, diberi kesanggupan dan kekuatan untuk mengampuni 70 kali 7. Dan diberi kerelaan untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Dan untuk berdoa bagi kebaikan musuh kita. Ini karya Roh Kudus. Ini tidak bisa dengan kekuatan manusia yang berdosa. Tidak bisa dengan kekuatan hukum. Saudara-saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya pun baru belajar untuk menghayatinya yang demikian. Tetapi menjadi pengharapan positif, menjadi keyakinan positif, menjadi perilaku yang baik ketika banyak orang menghayati ajaran kasih ini, hukum kasih ini akan terjadi di bumi seperti di surga. Dan oleh sebab itu, Yesus berkata di tengah-tengah pertanyaan manusia yang menghadapi kematian. Semua manusia, Bapak Ibu, kan akan mati loh. Yesus berkata di tengah-tengah manusia, kumpulan manusia yang berbicara, yang berkata, yang mempertanyakan tentang kematian di bumi ini. Mari kita melihat Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, saudara. Inilah kabar baik, berita Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah berita Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, kebenarannya adalah Yesus Kristus jalan kebenaran dan hidup bagi kita di bumi ini dan juga bagi hidup kita setelah kita tidak ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah berita Natal yang disampaikan, ditulis dalam nyanyian Daud Mazmur 24 ini. Dikatakan luar biasa. Ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Peperangan Tuhan itu tidak peperangan dalam hal ini adalah peperangan dalam cinta kasih. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah roh-roh dunia ini yang memberikan inspirasi kepada manusia untuk membenci, mendendam, dan membunuh, dan membalas dendam. Itu diinspirasikan oleh roh-roh dunia ini, roh-roh yang gelap, saudara. Maka dikatakan kitab suci, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging,
bukan melawan sesama kita manusia, tetapi melawan roh-roh di udara yang memberi inspirasi kepada manusia untuk mendendam, untuk membenci dan membunuh, saudara. Itu lawan kita, bukan manusianya, bukan darah dan dagingnya, tetapi rohnya yang memberi inspirasi kepada manusia, saudara. Dan Yesus, Tuhan yang jaya itu, menjadi Raja kemuliaan yang mengubahkan hati saudara dan saya untuk berubah menurut kehendaknya, menurut rencananya, untuk di bumi seperti di surga. Kalau orang semakin banyak menghayati ajaran kasih ini, dunia ini tidak perlu ada tentara, tidak ada polisi, dan tidak perlu membuat alat-alat perang, karena pada saatnya nanti semua pedang akan dilebur untuk menjadi alat bajak, untuk menjadi alat pertanian yang memakmurkan, saudara. Bisa dibaca, dicek-cek di Alkitab nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akhiri dan mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman ini. Minta hambanya Bapak Purwadi berdoa untuk firman dan berdoa untuk kami semua, termasuk anaknya yang sedang berbicara atas namanya ini. Dengan firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan, sangat dan sangat memberkati kami di pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami semuanya. Karena Engkau sendirilah yang datang di hati kami masing-masing dan akan mengubah hati kami yang dulunya pendendam sekarang menjadi pengasih. Yang dulunya pembenci semuanya diubah Tuhan untuk bisa mengampuni dan mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, terpuji nama Kau dengan segala kedahsyatanmu, segala keagunganmu Tuhan. Engkau memang sungguh luar biasa. Engkau adalah satu-satunya jalan menuju ke kemuliaan. Tiada jalan yang lain kecuali hanya jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menuju kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkati semua saudara-saudari kami yang mendengarkan di sini melalui radio ini. Semua akan diberkati dengan berkat yang limpah, damai, sukacita, karena hatinya sudah ada hadirnya Allah yang sanggup mengubah karakter manusia menjadi karakter Kristus yang sifatnya adalah kasih dan kasih, mengasihi dan mengasihi, bukan pendendam, bukan pembalas, bukan mengumbar hawa nafsu dan sebagainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berserah, bersyukur dan bersyukur daripada firman-Mu yang sudah tersampaikan dan menjadikan berkat yang limpah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kiranya berkati Bapak Pendeta Patawianto dengan berkat yang sungguh luar biasa di dalam keluarganya, untuk Bu Maria, Mas Theo, Agung, semuanya tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan dan diberkati dengan damai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan melalui daripada firman di pagi hari ini, mari kita katakan haleluya, amin.